Kali ini kita bakalan ngomongin yang berbeda dan kita ada di segmen yang berbeda. Nah, kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol bersama narasumber-narasumber yang asik dan juga berpengalaman di bidangnya. Nah, salah satunya ada di narasumber ini nih, satu ini. So, ya langsung aja ya kita kenalin narasumber kita yang kali ini. Ada Mang Eja. Halo, Halo. Mang. Nah, oke. Sebelumnya nih, Mang, kenalin dulu dong Mang Eja itu siapa, bidangnya apa, teman-teman semua. Oke, nama saya Reja Permata Gulpa. Saya ownernya Taman Sari Kopi and Roastery. Oke, Taman Sari Roastery ya, guys. Taman Sari Kopi and Roastery. Ah, ah. Kopi and Roastery. Oh iya, kopi ya. Jadi ada tambahan nama di belakangnya. Dulu Taman Sari Kopi aja. Nah, sekarang ada tambahan nama di belakangnya karena saya sudah naik satu tingkat di next level lah, jadi roastery gitu. Ya begitu. Oke. Kurang lebih. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nih, Mang Eja kenapa nih milih nama usaha Mang Eja ini, UMKM Mang Eja ini jadi Taman Sari? Taman Sari Kopi and Roastery. Iya. Oh gitu. Simple sih sebenarnya. Tempatnya di rumah sendiri, dan terletak di Jalan Taman Sari 2 nomor 94. Jadi saya tuh males bikin nama yang aneh-aneh gitu. Ya udah, nama jalan aja lah sama saya dipakai. Terus support anak-anak juga. Ya udah, itu nama itu juga bagus kan. Taman Sari. Taman Sari itu kan nama yang bagus kan. Iya, sip. Oke, berarti keinspirasinya sama jalan di tempat dekat rumah juga berarti ya. Karena kan ini posisinya juga di rumah gitu kan ya. Di rumahnya Mang Eja ini. Nah, Mang Eja ini kan bikin usaha kopi itu udah lumayan lama ya, Mang. Mulai dari tahun berapa tuh, Mang? Dari tahun 2018 bulan Juni. 2018. Mei. Udah 3 tahun berarti ya. Iya, 18, 19, 20, 21 ya. iya, hampir 3 tahun mungkin ya. Udah 3 tahun malah ya, udah 3 tahun. Nah, kenapa sih Mang Eja itu kepikiran nih buat bikin usaha kopi ini? Ya, jawabannya mainstream sih. Karena hobi dulu, hobinya ngopi. Saya berhenti ngopi saset itu dari tahun 2013. Karena ya begitulah. Oh, berarti dulu Mang Eja ini bukan pecinta kopi yang apa ya, bukan yang sulit gitu ya. Kalau bisa bilang kan kopi ini kan sulit gitu kan. Berarti dulu Mang Eja ini kopi sasetan gitu kan ya, kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Ya dulu memang sempat tumbang gara-gara kopi saset. Terus kata dokter, udah kamu suka ngopi gitu. Asalkan satu kopinya yang asli. Saya juga suka ngopi yang asli, kata dokternya. Iya. Ya udah, saya ikutin aja awalnya sih, kecut-kecut pahit gimana gitu kan. Tapi Iya ya lama-lamaan sih emang enak juga. Jadi Oke. apa namanya, kafein tuh emang butuh banget sih di dalam tubuh. Dia emang butuh ya, tubuh ini emang butuh kafein. Nah, dari awal nih Bang Eja punya kepikiran konsep untuk usaha kopi kayak gini, itu tuh setelah Mang Eja dapat konsepnya, terus Mang Eja mau ngerealisasi ini tuh dapat modal dari mana, Mang? Dulu kalau modal harus disebutin gitu. Dulu modalnya modal manual brewing. Oh ya, berarti dulu masih manual tanpa, gitu ya? tanpa mesin dulu. Oke. Modalnya tanpa mesin, pakai rock presso ya. Oh, Rock iya, presso, iya. terus grinder yang Latina itu. Cuma punya dua itu dulu. Memang dulu nggak sengaja bikin kedai kopi. Dulu emang hobinya ngopi, beli alat aja dulu. Tiba-tiba kepikiran, wah ini kopi kata kayaknya potensial banget gitu. Oh iya. Terus rumah juga ngedukung. Yang awalnya garasi, terus taman dijadiin Tempat ngopi gitu ya, tempat buat ngopi aja. kafe gitu ya. Ya hitung-hitung pada ngerondal lah di sini di rumah, Bener. bantuin. Awalnya gitu. Berarti untuk usaha Mang Eja ini yang awal-awal itu pas pertama kali buka Taman Sari ini, ada beberapa beans atau biji kopi nih yang Mang Eja masukin di Taman Sari Kopi itu. Saya biji kopi waktu pertama itu pakai Toraja. Oh, Itu Toraja. emang biji kopi yang paling dari dulu dipakai sampai sekarang tuh. Toraja, kadang ada apa namanya,
ada biji Subang juga, biji lokal, Oh, berarti terus iya. sekarang pakai Gunung Alu. Pokoknya yang masuk bins ke sini lumayan seleksinya rada rudet juga sayanya gitu kalau misalnya menyeleksi biji kopi. Berarti nggak sembarangan biji kopi masuk gitu ya Nggak, ke nggak sini. sembarangan. Berarti ada beberapa proses yang buat Eh. Mang Eja buat dipakai juga gitu kan. Ya, Nah, dari banyak biji kopi ini yang ada di Taman Sari Kopi, menurut Mang Eja biji kopi dari daerah mana dan bentukannya kan ada dua ya Mang ya, kalau nggak salah ada Arabica, Robusta. ya ada dua kan, ada Arabica sama Robusta. Nah menurut Mang Eja nih yang paling enak di Taman Sari Kopi itu biji kopi apa yang paling enak? Kalau Arabica ya the best lah, kopi Subang udah nggak ada lawan itu. Ya, berarti dari daerah sendiri itu ya. Nah, soalnya prosesnya tahu, penanamannya juga tahu, terus udah dikasih edukasi sama anak orang-orang pertanian juga, memang nurut juga gitu. Jadi wah udahlah, jadi jangan pakai biji kopi yang jauh-jauh, biji kopi Subang juga udah enak. Oke. Kalau ada satu lagi house blend itu punya saya, dan saya juga nyuplai juga ke kedai-kedai kopi teman-teman juga yang ada di Subang gitu. Pakai house blend itu yang 80-20, 80% Arabica, 20% Robusta. Oke, iya. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tentang awalnya Mang Eja nih sebelum Ngopi dulu. Oh ya, kita ngopi dulu ya, sebelum ini kita ngopi dulu. Ini tadi apa Mang namanya? Americano. Americano, tapi rasanya kayak Japanese ini. Karena full Arabica itu. Ini full Arabica katanya guys. House blend full Arabica. Ah, oke. Nah, tadi kan Mang Eja sempat bilang tuh kalau Mang Eja itu dulu awalnya pakai manual brew kan, kayak gitu-gitu kan. Nah sekarang nih dilihat-lihat nih tadi ya kan, ada sebelumnya kan ada dua emang alat roastingan punya Mang Eja di sini. Yang satu lagi di servis. Nah, yang satu pokoknya ada dua. Nah, itu perjalanan Mang Eja bisa ngedapetin dua alat roastingan tersebut kayak gimana Mang? Kan dulu tuh kayak yang Ijab tahu nih ya, Mang Eja kan dulu nggak punya tuh alat roastingan itu kan. Nggak punya. Kan Ijab dari dulu main di sini gitu kan. Nah itu gimana Mang perjalanannya bisa dapat alat roastingan bahkan sampai dua sekaligus sekarang? Dulu saya dapat support juga dari, sebutin aja lah, salah satu instansi ya, dari kementerian masuk ke Subang nyari yang bisa ngerosting. Dulu saya juga nggak bisa ngerosting dulu, belajar aja langsung otodidak, lihat-lihat YouTube, lihat baca-baca lah, terus sharing juga sama teman-teman, oh gini loh caranya ngerosting. Nah setelah itu saya ngebantuin tuh satu instansi itu ya, seperti ya gimana ya, kayak kerja gitu. Tapi kerjanya ya ngerai kopi aja, ngerosting kopi aja. Udah gitu karena waktu COVID ya, tahun 2020 bulan Maret COVID, nggak bisa ke kantor dulu, kantor ditutup semua Ya waktu awal COVID tuh ya. Ya udah, saya ngelobi gimana kalau pindahin aja ke Taman Sari, dimanfaatin. Orang-orang kantor tuh pada setuju. Ya udah, daripada rusak di kantor katanya nggak dipakai, yang rusak sama kamu aja lah, nggak apa-apa. Iya. Dari situ saya bikin house blend di rumah, ya riset lah, ngorbanin kopi lumayan juga banyak. Terus ada yang pertama ada yang kehabisan house blend tuh di salah satu kedai lah. Terus sampai sekarang, sampai percaya ke Taman Sari Kopi and Roastery itu, house blendnya kepake, percaya gitu dia. Sampai sekarang saya kewalahan, wah kayaknya harus nambah lagi nih alat roasting satu lagi, tapi yang kapasitasnya agak Lebih gede gitu kan ya. Yang pertama tuh yang 1 kilo. Nah, saya sekarang pakai yang 5 kilo, itu juga buatan lokal juga. Buatan lokal karena saya cinta produk Indonesia. Iya benar. Pakai produk-produk lokal guys gitu kan. Nah,
Oke, untuk dari tadi penjelasan yang tadi Mang Eja udah jabarin, ngasih tahu informasi ke teman-teman. Nah, ini nih, Mang Eja itu kan dari awal tuh kan pasti nggak pernah ada yang namanya jalan mulus gitu kan untuk ngejalanin bisnis ini gitu kan. Pasti ada naik turunnya. Nah, ceritain dong dikit ke teman-teman kayak perjalanan Mang Eja di awal tuh waktu ngejalanin UMKM ini kayak gimana? Pertama awal buka tuh belajar sambil jualan saya. Ya. Ya karena bikin kopi juga dulu nggak terlalu bisa gitu, bikin latte art acak-acakan. Oh iya. Masukan dari Teman-teman. dari konsumen ya, ada yang masukannya yang positif juga, ya udah kamu belajar lagi, nanti juga lama kelamaan bisa katanya. Iya. Terus ada juga yang marah-marahin, ya begitulah. Apa latte artnya jelek gitu kan gini-gini mungkin ya. Nah, berarti ya lumayan perjalanan Mang Eja buat di UMKM ini lumayan agak ya ada naik turunnya lah gitu kan. Nah, untuk harga nih Mang Eja, kita ngomongin harga nih. Untuk harga di Taman Sari Kopi ini berapa? Yang dari range paling murah sampai yang paling mahal. Oh iya, informasi untuk di Taman Sari Kopi ini juga nggak ngejual kopi aja, dia Mang Eja ini ngejual kayak minuman-minuman ya yang berasa lah ya gitu ya, kayak blueberry gitu ada lah, terus kayak makanan cemilan juga ada gitu. Nah, untuk harga nih Mang Eja berapa, dari kisaran berapa sampai berapa? Dari 16.000 sampai 18.000. Dari 16 sampai 18 itu kehitung dari 10.000. Oh, dari 10.000 ya. Oh ya, dari makanan itu kan ada makanan juga kan ya. Dari makanan sampai minuman itu kisaran 10 sampai 18 emang ya. Sampai 18.000 itu paling mahal guys. Gimana nggak worth it-nya tuh harga gitu buat kita nongkrong gitu. Posisinya juga enak loh. Di sini lumayan enak, bisa dibilang enak. Kita jauh dari pemukiman gitu, nggak jauh dari pemukiman sih, dari jalan lah ya. Dari pinggir jalan. Iya, dari pinggir jalan gitu. Yang berisik gitu ya. Yang nggak enak buat kita nongkrong gitu, buat sambil ngerjain tugas. Gitu. Wifi ada fasilitas di sini. Wifi juga ada tuh. Kursi nyender lagi nih, enak lah ya emang ya buat nongkrong, apalagi buat pacaran tuh enak tuh lah pokoknya. Nah, ini kan posisi sekarang kita ngomongin posisi nih Mang Eja, posisi tempat Mang Eja ini UMKM Mang Eja ini usaha itu kan bisa dibilang kita masuk lagi ke gang gitu kan ya, masuk lagi ke gang, lihat-lihat nih proses-prosesnya gitu kan, ditambah banyaknya orang-orang yang datang. Itu kok bisa Mang? Gimana cara Mang Eja buat ngasih informasi ke teman-teman atau yang ada di Subang atau bahkan luar kota buat datang ke Taman Sari gitu? Jarang-jarang update juga di Instagram. Iya, jarang update juga loh di Instagram. Mang Eja juga punya Instagramnya gitu, Taman Sari. Cuman jarang update, tapi banyak yang datang gitu. Kalau teman-teman tahu gitu. Intinya personal branding. Oke. Personal branding saya membranding diri saya ya tentang kopi. Dulu personal branding saya mungkin ada yang bilang anak band. Ya. Terus pedagang baju kaki lima dulu pernah. Sampai ada yang bilang ini, emang situ bisa jadi kopi? Kan dulu mah ente pemain bass metal katanya. Metal, terus pedagang baju kaki lima emang becus gitu bikin kopi. Nah di situ waduh nih perkataannya emang pedas-pedas, tapi kalau misalnya baper saya udah tutup dari dulu. Tapi karena enjoy aja pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, buktiin aja kalau saya bisa bikin kopi yang enak. Dari saya suka ikutan seminar kopi, kedua jadi yang ngebantuin salah satu instansi itu buat pameran alat roastingnya, yang sehingga kasih kepercayaan untuk dipinjamkan di Taman Sari Kopi. Terus ketiga ya berbaur lah dengan konsumen. Saya bikin kedai kopi itu nyoba anak-anak yang datang ke sini atau konsumen yang datang ke sini jadi teman intinya. Terus edukasi tentang kopi itu jangan sampai lepas karena itu PR semua kedai kopi. Intinya gini, suatu UMKM
jangan pernah ngadain promo. Pesan saya nih, ngadain promo, diskon atau yang semacam lah buy one get one tuh jangan. Kenapa? Karena nanti orang tuh loyalnya ke Diskonnya itu. diskonnya, Iya, bukan iya, ke iya. seduhan kita. Iya benar benar. Heeh. Benar tuh benar. Nah itu makanya di sini nggak pernah ngadain diskon, diharamkan. Buat Taman Sari Kopi buat ada buy one get one nggak ada. Iya iya iya. Apalagi yang harga kopi yang murah itu yang apa namanya, yang Setan mungkin ya. bukan sasetan, Oh, sorry, yang sama kopi kayak gini cuma harganya murah, cuma rasanya ngebohongin gitu. Oh iya paham. Itu personal brandingnya akan dapat. Oke, berarti Giliran naik dikit harga orang-orang pada kabur, serius. iya benar itu benar tuh, itu pesan yang buat kalian para apa namanya tuh penggerak ini ya, penggerak ekonomi daerah gitu kan, itu jangan sampai tuh kayak gitu pesan dari Mang Eja. Berarti untuk orang-orang datang ke sini dulu banyak tuh berarti brand personality berarti emang ya. Jadi buah kaweni terus ada yang matang, setengah matang, ada yang mentah. Terus yang mentah mah itu buat rujakin sama yang setengah matang gitu kan. Yang matang itu enak buat digado gitu kan. Itu sebenarnya dalam kopi itu sama. Aku pengen kopi yang light roast dong, Arabica. Iya. Aku pengen kopi yang medium. Aku pengen itu. Nah, di yang dark roast, nah itu belum pada tahu ya. Apa namanya? Orang-orang yang datang ke sini tuh yang awal-awal datang ke sini, nah, saya kasih tahu, kasih edukasi dengan sesederhana itu gitu. Oke. Nah, kita potong untuk ini kan ada beans nih, Maeja. Ini dari beans apa nih? Temanggung ya. Ya, Jawa Tengah. Nah, ini ada beans nih ya. Ini masih mentahan dan Mang Eja biasanya ngerosting, kalau buat di alat roastingnya itu berapa kilo, Mang? Berarti tergantung alat yang tadi tuh ya? 5 kilo. 5 kilo, sekilo gitu ya kadang-kadang. Gimana pesanan juga mungkin ya? Terus ada juga yang ngejasakan gitu, jasain roasting. Oke. Nah, dari yang Temanggung ini spesial apa, Mang? Menurut Mang Eja? Itu buat bahan house blend. Itu buat bahan house blend. Terus ada juga yang pengen single robusta, untuk ya kebanyakan yang beli itu bapak-bapak sih sebenarnya. Oh iya. Kalau robusta karena ya memang bisa disebut kata orang Sunda bubun lah gitu. Rasanya rasa bubun gitu. Iya, paham. Oke, Mang nih, sebelum kita ke penghujung acara nih, bisa kenalin dulu nih IG-nya Mang Eja ke teman-teman atau IG-nya Taman Sari Kopi. Oh iya. Taman Sari Kopi, IG-nya tmsk.id @tmsk.id atau yang di bawah ini lah. Di sana ada nomor HP dan yang, tapi Instagram Taman Sari Kopi itu nggak rame, Jarang aktif sebenarnya. Jarang aktif. Bukan rame, jarang aktif gitu. jarang update. Jarang update juga. Kalau update bahaya, lebih penuh nanti. Ini kalau ada teman-teman nih Mang yang mesen misalkan pengen beli beans di Mang Eja gitu, itu bisa kontak lewat mana, Mang? Di IG-nya langsung di DM. Walaupun kelihatannya nggak aktif tapi aktif kok tiap hari. Itu ada nomor WhatsApp juga di sana, bisa Langsung kalian kontak aja langsung. Terus atau mau langsung datang ke Taman Sari Kopi silahkan. Saya aktifnya biasanya sesudah maghrib. Ini karena ada request dari Kang Ijab, saya bangun agak sore. Ini spesial guys hari ini. Nah, oke, berarti kalau buat yang pesen beans ke Mang Eja ini ada patokan nggak berapa kilo atau berapa gram gitu? Minimal 250 gram. Minimal 250 gram. Orang Sunda mah saparapat. Iya, seperempat kalau orang Sunda bisa 250. Biasanya sih kalau di Buat tempat kalian beans, punya kedai kopi, terus punya ya kopi shop gitu. boleh lah datang boleh ke ke Mang sini. Eja, atau mau kontak juga nanya-nanya beans yang enak apa buat jadiin kedai kopi ya gitu kan, boleh langsung kontak Mang Eja. Nah, oke, paling
itu sih sama aja ya Oke, wawancara siap. kita kali ini. Semoga Taman Sari terus Amin. dapat banyak rezekinya gitu kan. Amin, amin. Pengunjungnya makin rame, terus tetap juga di sini juga kalau malam ya, walaupun kita covid gitu, kita tetap ngejagain juga Prokes ya. prokes ya, tetap agak jarak jauh. Tenang, saya udah vaksin. Tenang, aman pokoknya di sini udah aman. Oke, paling itu ya Mang Eja ya. Terima kasih buat wawancaranya kali ini. Ya segitulah ya, sekian aja gitu dari saya. Mungkin nanti kalau ada apa-apa tinggal langsung kontak Mang Eja aja, oke? Oke, see you, bye bye. Mantap.